Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senang rasanya bisa kembali membuat video tentang pembelajaran etika guru dan murid. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Saudaraku yang dirahmati Allah, etika guru dan murid, bagi seorang pelajar ada berbagai etika dan tugas yang harus dipenuhi. Namun pembahasan di sini akan dikelompokkan dalam 7 bagian. Tugas yang pertama adalah mengutamakan kesucian jiwa dari akhlak yang tercela. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, agama dibangun atas dasar nilai-nilai kebersihan. Kebersihan yang dimaksud hadis ini tidak hanya terbatas pada kebersihan pakaian semata, tetapi juga mencakup kebersihan hati. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor. Quran Surah At-Taubah. Ayat ini menjelaskan bahwa sifat najis tidak hanya melekat pada pakaian saja. Jadi barang siapa yang tidak mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran jiwa, maka tidak akan mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat dan pantulan cahaya ilmu. Ibnu Mas'ud berkata, yang dimaksud ilmu itu bukan dikarenakan banyaknya riwayat, sebab ilmu adalah cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam hati. Sebagian peneliti berkata, saat kami mempelajari ilmu bukan karena Allah, ilmu itu enggan menghampiri kami, sehingga kami pun tidak dapat menyingkap hakikatnya. Sebab ilmu sendiri hanya mau menghampiri seorang yang mempelajarinya hanya karena Allah. Jadi orang yang mempelajari ilmu agama hanya karena Allah, insya Allah ilmu itu mau menghampiri, mau melekat. Akibatnya yang kami peroleh, kata mereka, hanya informasi dan kalimat-kalimatnya saja. Jadi kalau tidak karena Allah, ya hanya memperoleh informasi saja dan kalimat-kalimat saja. Seperti itu. Tugas kedua, mengurangi kesibukan dunia dan hijrah dari negerinya sehingga hatinya hanya terfokus untuk ilmu semata. Allah tidak menjadikan dalam diri seorang 2 hati dalam satu rongga. Oleh karena itu, ada yang berkata, kamu tidak akan mendapatkan ilmu meski hanya sebagian saja, hingga kamu serahkan dirimu seutuhnya untuk ilmu. Makanya kita sering melihat seorang santri yang mondok di jauh daripada kampung halamannya. Biasanya kalau dia bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Tugas ketiga, tidak bersifat angkuh dengan ilmu yang dimiliki. Karena itu janganlah berkonspirasi atau berkomplot untuk menghancurkan kredibilitas seorang guru, tapi patuhlah kepadanya. Serahkan kendali dirimu kepadanya seperti orang sakit yang menyerahkan perawatan untuk kesembuhannya kepada seorang dokter tanpa harus mempermasalahkan
memutuskan sendiri jenis obat yang diberikan kepadanya. Jadi seorang pelajar itu hendaklah patuh dalam menuntut ilmu. Sering saya katakan bahwa orang tua itu ada 3. 2 diantaranya sebelum kita menikah, yaitu orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Yang kedua adalah guru. Kenapa guru? Guru adalah orang tua kita yang mendidik kita dalam hal ilmu pengetahuan. Hendaknya seorang pelajar harus senantiasa membantu gurunya, sebagaimana yang tersirat dalam satu riwayat bahwa suatu hari Zaid bin Sabit berangkat untuk mensalati jenazah. Ia pun mendekati keledainya untuk dikendarai. Tiba-tiba Ibnu Abbas datang lalu memegang tali kekangnya. Maka Zaid berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, biarkan saja." Namun Ibnu Abbas berkata, "Beginilah yang diperintahkan kepada kami untuk menghormati ulama dan orang-orang besar." Lalu Zaid mencium tangan Ibnu Abbas seraya berkata, "Beginilah yang diperintahkan kepada kami untuk memperlakukan keluarga Rasulullah SAW." Bertamaluk atau menjilat atau memuji secara berlebihan bukanlah akhlak seorang muslim kecuali dalam menuntut ilmu. Karena itu dikatakan bahwa menuntut ilmu itu ibarat berperang untuk meraih kemenangan, meraih posisi yang luhur seperti air bah yang terus mengalir deras ke tempat yang lebih tinggi. Tugas keempat, menjaga diri dari mendengarkan dan berpartisipasi dalam perselisihan yang terjadi di masyarakat, karena akan menimbulkan keterkejutan yang membingungkan. Sebab jika hal ini dilakukan, maka yang pertama kali terjadi adalah hati akan berpaling dan terpengaruh oleh segala yang ditemuinya, terutama jika yang ditemui itu adalah cara-cara rusak yang dapat menyebabkan kemalasan. Oleh karena itu, bagi para penuntut ilmu pemula tidak diperbolehkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan penuntut ilmu yang telah mencapai tahap akhir. Hingga sebagian mereka penuntut ilmu tahap akhir berkata, "Barang siapa yang mengikuti perjalanan kami dari awal, maka ia akan menjadi orang yang benar. Dan barang siapa yang mengikuti kami hanya di akhir perjalanan, maka ia akan menjadi zindik atau orang kafir yang berpura-pura sebagai muslim. Sebab di akhir perjalanan, anggota tubuh mereka tidak lagi bergerak kecuali untuk mengerjakan ibadah fardu, dan mereka mengganti ibadah-ibadah sunnah dengan gerakan hati dan kesaksian yang langgang. Namun orang yang lalai menganggapnya sebagai suatu bentuk pengangguran dan kemalasan. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Quran Surah An-Naml ayat 88. Tugas yang kelima, tidak menyisakan satu pun cabang ilmu yang baik untuk dipelajari hingga mengetahui maksudnya. Bila cukup waktu, ia akan memperoleh semuanya. Namun jika tidak, maka ia harus memilih bagian ilmu yang terpenting, dan memilih bagian terpenting hanya mungkin dilakukan setelah mengetahui seluruh cabang ilmu secara umum. Tugas yang keenam, memprioritaskan ilmu-ilmu terpenting, yaitu ilmu akhirat. Jika diibaratkan, ilmu itu dibagi menjadi 2, ilmu muamalat dan ilmu mukasyafat. Ilmu yang
yang dapat menyingkap hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu muamalat dapat mengantarkan manusia kepada ilmu mukasafat. Sementara mukasafat sendiri adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah secara dekat. Ilmu mukasafat inilah cahaya yang dipancarkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seorang hamba yang disucikan dengan ibadah mujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Seperti itulah tingkat keberimanan Abu Bakar As-Siddiq yang jika dibandingkan dengan tingkat keberimanan penduduk dunia maka akan lebih berat timbangan keimanan beliau. Masya Allah, luar biasa. Jelasnya ilmu adalah yang melekat dalam hati bukan dikarenakan banyaknya petunjuk dan hujah. Namun yang mengherankan, orang yang mendengar perkataan seperti ini sebagai hadis dari Rasulullah SAW justru melecehkan ungkapan-ungkapan yang dilontarkan kaum sufi dengan menganggapnya sebagai kebohongan kaum sufi. Jika berhati-hatilah mengenai hal ini, karena jika hal ini dilakukan maka hilanglah pondasi utama. Berusahalah mengetahui rahasia ilmu yang bersumber dari pengetahuan yang dimiliki para fuqaha dan mutakallimin. Engkau tidak akan mengetahui rahasia tersebut kecuali dengan kesungguhanmu dalam menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa ilmu yang paling mulia dan paling tinggi adalah ilmu mengetahui Allah atau ma'rifatullah. Ilmu ini laksana lautan yang dasarnya tidak terjangkau. Tingkatan manusia yang tertinggi dalam meraih ilmu ini adalah para nabi, kemudian para aulia, lalu orang-orang setelahnya. Dikisahkan bahwa ada orang bijak yang ahli ibadah dalam suatu masjid. Salah seorang di antaranya menggenggam selembar kain yang bertuliskan, "Jika engkau telah melakukan segala hal yang baik, maka janganlah engkau mengira bahwa engkau telah berbuat baik dalam satu hal hingga engkau mengenal Allah. Ketahuilah bahwa dialah yang menjadi penyebab pertama segala sebab dan pencipta segala sesuatu." Sementara yang lainnya menggenggam selembar kain yang bertuliskan, "Dulu sebelum mengenal Allah, aku minum dan kenyang. Ketika mengenalnya, aku pun sudah merasa puas tanpa harus minum." Tugas ketujuh, saat menuntut ilmu, niat seorang murid haruslah menyemangati batinnya agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat berada di sisi orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Dalam menuntut ilmu tidak diniatkan untuk memperoleh kekuasaan, harta benda, dan kedudukan, seperti hanya tugas seorang guru yang berada dalam situasi terbaik jika masuk dalam ruang lingkup ungkapan berikut ini. Selanjutnya adalah tugas pendidik atau guru. Barang siapa yang menjalankan tugas sebagai pendidik, maka ia harus mempelajari hal yang besar. Oleh sebab itu, hendaklah ia memelihara tata krama dan tugas-tugasnya. Ada beberapa tugas pendidik, tugas guru. Tugas pertama, menunjukkan kasih sayang kepada murid-muridnya. Artinya seorang guru harus kasih sayang kepada semua murid-muridnya tanpa terkecuali, baik yang kaya ataupun murid yang miskin. Tugas yang kedua, meneladani perilaku Rasulullah SAW yang tidak pernah meminta upah atas apa yang diajarkannya. Maka janganlah
seorang pendidik meminta upah atas pelajaran yang diberikan kepada muridnya, Allah berfirman, kami tidak akan menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surah Al-Insan ayat 9. Jikalau ia memiliki hak untuk menerima upah atas mereka, maka terimalah pemberian itu dalam bentuk dikarenakan mereka menjadi penyebab dirinya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya di sini, kalau seorang guru sudah ditentukan upah honor, maka terimalah. Tapi janganlah seorang guru terlalu terlalu mengharapkan upah, honor, gaji atas apa yang dia ajarkan. Tugas ketiga, jangan menyimpan nasihat seperti menasihati muridnya. Sering kita melihat seorang guru enggan menasihati muridnya yang sudah kelewatan. Dalam bahasa lain, kadang seorang guru bisa merajuk. Nah, hendaklah kita jangan sampai seperti itu. Nasihati terus murid-murid kita, karena mereka itu sebetulnya belum tahu dan memang harus kita nasihati. Yang selanjutnya, yang keempat, nasihatilah murid-murid kita untuk tidak berperilaku tercela. Nasihatilah siswa-siswi kita agar dia melakukan perbuatan terpuji di masyarakat. Dan seharusnya lah seorang pendidik harus memiliki sifat istiqamah terlebih dahulu, baru kemudian meminta muridnya untuk beristiqamah pula. Jika tidak demikian, maka nasihat yang diberikannya tidak akan berguna. Jadi sebelum seorang pendidik menasehati dan lain sebagainya, hendaklah seorang pendidik beristiqamah, teguh pendirian, dan memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ada kata-kata apabila seorang guru melakukan satu kesalahan, maka jangan heran kalau seorang murid bisa melakukan 2 atau 3 kesalahan. Maka dari itu, sebagai seorang guru, marilah kita berhati-hati. Berilah teladan yang baik kepada murid-murid kita dan beristiqomahlah dalam mengajar dan memberikan contoh yang baik kepada murid. Akhirnya sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.